itu. Ya, membenarkan kalimat Allah yang datang kepada Maryam. Tidak ada yang disebut firman kecuali kepada Yesus. Firman yang menjadi manusia. Nah itu pemahaman. Iya, pemahamanmu. Kamu yang tidak ngerti. Sekarang begini. Tunjuk satu dalil di mana Yesus mengakui bahwa dirinya adalah firman. Aku dan Bapa adalah satu. Siapa Bapak? Nah, saya tanya. Yesus mengaku firman. Firman menjadi manusia. Sudah baca di mana pengakuan itu. Yesus aku adalah firman? Coba mana? Firman yang menjadi manusia. Kata siapa? Itu artinya? Kata siapa? Ya kata Yesus. Mana bukan? Di mana Yesus mengatakan itu? Di mana Yesus mengatakan itu? Ya, saya akulah dia. Nah, ini kitab loh. Ini Alkitab. Sebelum Al-Quran ada, kitab sudah ada. Akulah dia siapa? Dia itu siapa? Ya makanya dia itu ya Allah. Paham nggak? Nenekmu kiper, mana ada? Yesus mengatakan dirinya akulah dia. Akulah dia pada saat ditanyai siapa yang mengobati orang yang lumpuh tadi. Maka dia tanya, maka dia jawab, akulah dia yang mengobati loh. Bukan siapa menciptakan alam semesta ini. Saya baca ya. Beragama kok akal-akalan. Nah, ini konteks utusan dulu, biar kamu paham ya. Kamu paham semua yang adalah Tuhan, Pak. Ya, secara dalil nih, ya. Kamu orang perhatikan, biar kamu orang tahu siapa Tuhan yang sebenarnya. Nih, dalilnya nih, Yohanes. Ya, Tuhan yang sebenarnya itu ya sembahannya Yesus lah. Ini saya terangkan dulu. Yohanes 12:45, bicara kamu tentang utusan. Yesus berkata, dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Siapa iya. Pahami itu. Itu aja sudah berarti barang siapa yang membunuh aku, itu sama dia membunuh siapa yang mengutus aku. Yang namanya membunuh itu orang apa? Iblis atau apa Tuhan? Bukan. Kamu kan ngambil korek-korek. Kamu sudah nggak ngerti cuma. Barang siapa yang melihat aku, itu sama dia melihat pencipta alam semesta gitu. Sekarang saya tanya itu maksudnya. Terus apa konteksnya yang ingin kamu sampaikan? Siapa yang melihat aku sama dia melihat Allah. Siapa yang meludahi aku sama meludahi Allah. Siapa yang menampar aku sama menampar Allah. Siapa yang membunuh aku sama dengan membunuh Allah gitu maksudnya. Cuma itu ngocehan aja. Terus apanya yang kena? Apanya yang kena? Apanya yang kena? Kan Yesus diludahi mukanya. Siapa yang meludahi itu? Melihat aku melihat Bapak. Yang meludahi. Kan tadi kamu bilang siapa yang melihat aku? Itu enggak ada. Kan kamu katakan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Maksudnya apa itu? Dengarkan baik-baik ya. Iya, saya dengar. Siapa melihat aku? Ya ini enggak main-main nih, biar kamu tahu Tuhan sebenarnya. Iya, saya ngerti. Ya, dan barang siapa, Yesus berkata, dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Pahami itu. Berarti dia ini adalah wujudnya Yesus. Yesus berak, berarti lihat Bapak berak gitu. Mana ayatnya berak? Yesus berak. Ini yang Anda maksud ini melihat wujudnya Yesus yang adalah manusia. Tunggu, nggak usah, itu nggak ada. Sekarang saya tanya, jadi ketika melihat Yesus yang wujud manusia itu sama melihat Bapak gitu? Iya, gitu? Betul. Oh, berarti yang makan itu Bapak, yang makan nasi itu Bapak, yang makan ikan goreng itu Bapak. Yang kamu lihat. Iya. Berarti yang ditonjok wajahnya itu Bapak. Iya, yang tidak mengenal Allah. Berarti yang dibunuh itu Bapak juga. Yang tidak mengenal Allah. Yesus mengatakan. Saya nggak usah bahasa. Kamu kan bicara tonjok. Kamu kan bilang kan memang dia ditonjok. Kan Yesus memang dipukul mukanya kan. Bahkan ditampar, diludahi kan. Berarti yang diludahi itu Bapak. Makanya Yesus mengatakan ya. Orang-orang yang menyalibkan dia. Sebelum penyaliban Yesus mengatakan. Orang-orang yang menyalibkan dia dan mengolok-olok dia dan membunuh dia adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Pahami itu. Iya. Berarti benar. Berarti yang dibunuh ini adalah Bapak itu sendiri. Iya. Waduh, Bapak mati. Waduh. Tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah. Iya. Sekiranya kamu mengenal Allah itu, tunggu dulu. Berarti Yesus bohong lah. Berarti Yesus itu pembohong ya. Kalau ada orang yang melukai
atau membunuh Yesus itu pada zaman itu, Yesus sudah mengatakan orang itu tidak mengenal Allah. Paham Iya, ya? karena menolak utusan Allah. Oke, sekarang Ya, begini. Sekarang ini begini. utusan, arti utusan apa sih? Pemikiran Utusan itu Apa yang ya? menerima firman Allah disampaikan kepada manusia, itu utusan. Oke, Berarti. firman. Nah, Terus sekarang saya tanya sama Anda. Sekarang saya tanya sama kita Anda. bicara utusan ya, bicara utusan. Udah. Bahwa Larinya ke utusan situ itu- lagi. Berbicara Bahwa Tuhan. Udah jelas Utusan itu manusia. Yesus itu manusia. Udah Siapa final bilang itu. manusia? Sekarang saya tanya Siapa sama bilang Anda. manusia? Sekarang saya tanya sama. Ketika Yesus bertanya bahwa Bapa yang mengutus aku tidak pernah kamu lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan, berarti Yesus bohong kala itu. Tidak bohong. Kenapa? Nah, Pak? buktinya dia dilihat. Kamu katakan wujudnya Yesus itulah Bapa itu sendiri. Ketika Yesus berubah rupanya dalam keilahiannya, Yesus ya berubah dalam keilahiannya. Itu ada ayatnya itu. Ajaran apa lagi nih? Ada Sekarang ayatnya, makanya- Yesus makanya mengatakan, tunggu dulu, sekarang jangan Yesus ngomong aja mengatakan, Bapa Kamu nggak yang ngerti. mengutus aku, kamu tidak bisa melihat wajahnya, suaranya pun tidak dapat kamu dengarkan. Yang Benar. dimaksud Yesus itu siapa? Benar. Kenapa Nah, gitu? Kok Karena benar kamu pula? didengar- Katanya tadi siapa yang melihat aku sama melihat dengan Bapa. Iya, benar. Benar itu Lah, semua. yang mana Kamu yang aja benar? nggak paham. Jangan dilepas ayatnya terus. Kamu aja nggak paham. Coba satu-satu Coba. pertanyaanmu. Satu-satu Saya ini pertanyaan. bukan pertanyaan, ini uji kewarasanmu. Yesus Kamu mengatakan, tidak waras. Nabi kamu Yahya yang tidak aja, waras Nabi karena kamu Yahya menyembah aja. manusia. Kamu yang tidak waras karena kamu menyembah manusia. Begini, Yohanes manusia itu? 12 Kamu coba apa? nomor 45, Tunggu dulu, barang jangan siapa banyak melihat aku, Jangan dia banyak telah ngomong. melihat dia yang telah mengutus aku. Tunggu Oke? dulu, Nah, dulu, di tunggu dalil dulu. lain Yesus mengatakan, Kamu katakan Bapa Yesus- yang mengutus Yesus adalah aku, Tuhan, adalah kamu manusia. tidak dapat melihatnya, suaranya pun tidak bisa kamu dengarkan. Ini siapa yang Yesus maksud? Udah. Pak Abdon gini Pak Abdon ya. Kalau Banjuma bicara, Bapak dengerin supaya nanti bisa menjawab dengan baik gitu. Oke. Ya, siap. karena Bapak ini penyembah manusia. Anda ini harus disehatkan. Jadi saya Anda Kamu mengatakan tidak kenal bahwa siapa apa-apa. yang melihat aku, itu sama Ya. melihat Bapak. Yesus mengajarkan, Bapak yang mengutus aku, tidak bisa kamu lihat wajahnya, suaranya pun tidak dapat kamu dengarkan. Ini yang dimaksud Yesus siapa? silakan Pak Sudah. Abdon dijawab. Ya. Baca nih. Ya, dengarkan baik-baik. Saya ambil lagi ayat yang banyak berjibun di sini. Ya, ayat ini tadi Pak, itu ayat ada dua ayat Pak. Aduh, nggak Ya. usah ngibul, nggak usah ngibul. Dan barang Yang tadi itu siapa? aja dulu. Udah, jangan dibilang ngibul. Nabi Yahya aja kamu udah Jangan kayak ayat ini kamu baca ayatnya Pak centuin, ini. ya. Baca ayatnya Pak Abdon. Aduh. Dan barang siapa melihat aku, ini bahasa yang enak dicerna loh. Yesus berkata, dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia. Dia itu siapa? Allah itu sendiri. Bapak. Yang telah mengutus aku. Bapak. Siapa yang mengutus aku? Yang mengutus Yesus siapa? Ya, Bapak. Ya, benar. Berarti Bapak bisa barang dilihat siapa di sini melihat ya. aku, ia Abdon. melihat Bapa yang telah mengutus aku. Saya beri penekanan di sini Oke. Bapak Paham bisa nggak? lihat ya. Paham Ya. nggak itu? Oke, di sini Udah. ayatnya Bapak bisa dilihat. Pindah ke ayat lain. Yang Iya tadi betul, Bapak Nah, bisa dilihat. bisa Kenapa? dilihat. Karena jasmani Lanjut ke ayat itu lain. diikuti oleh Tuhan. Ya Dia udah, datang udah. dalam wujud. Kalau udah. tanpa wujud, kamu sampai mati pun nggak bisa Ya melihat. udah, di sini Paham nggak? penekanannya Bapak bisa dilihat. Oke, ayat yang Banyuma tadi Betul. yang lain ayatnya Betul. Banyuma ayat berapa? Aku dan Bapa adalah satu. Ya udah diam dulu Pahami Pak. itu? Bapak, menurut Pak Abdon, larinya Bapak ke bisa sana? dilihat. Jadi tadi melihat ya, Bapak itu dapat dilihat di Bang mana Bang Juma yang tidak bisa dilihat Bang Juma? Yohanes 5 nomor 37, Bang. Ya, Ya. buka Yohanes 5:37. Aduh, kamu orang Nah, kok pada nggak silakan, Pak ngerti Abdon sih, gitu baca. aja kok bingung. Pak Abdon Udah. baca silakan. Udah, Baca saya ini jawab Pak. nih. Ini belum. Saya jawab nih, ya. Ya. Baca dulu Pak, baca dulu. Iya sudah saya tahu itu. Jadi baca Bapak dulu. yang mengutus Bapa yang aku. mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Terus pertanyaanmu apa? Nah, Silakan Banyuma. kok masih tanya? Kan kamu sudah jawab. Oke, Kamu udah tahu. sekarang jawaban pertanyaannya. kalau nggak mau tanya saya tanya. Kamu pernah ngelihat Loh, aku Tuhan nggak? tanya pula. Bukan, saya Aku tanya kamu. pula. Loh, saya kan Dengar pernah dulu, nanya. makanya saya katakan kamu itu tidak waras. Mohon maaf, Kamu makanya saya katakan itu kamu loh. itu tidak waras. Kenapa saya Sekarang- katakan kamu tidak waras? Kamu mengatakan
melihat Yesus itu sama seperti melihat Bapa. Itu perkataan siapa? Perkataan Yesus mengatakan sama melihat Dia yang telah mengutus aku. Dia yang dimaksud di sini adalah ajaran yang datang kepada Yesus. Itulah ajaran yang dia bawa. Jangan apa buktinya? Kamu itu ajaran. Dengarkan biar kau waras. Dengarkan. Di ayat di nomor selanjutnya, nomor 49 Yesus mengatakan apa? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Berarti yang berkata di depan murid-muridnya itu bukan Bapa. Ngerti? Berarti yang berkata itu hanya pesuruh, hanya pembantunya Bapa untuk mengatakan firman Bapa kepada Bani Israel. Jadi siapa yang melihat aku sama dia melihat Bapa. Tapi esensi daripada Bapa dikatakan oleh Yesus, tidak ada yang pernah melihat wajahnya, suaranya pun tidak. Berarti melihat Yesus itu bukan melihat Bapa. Melihat wujudnya Yesus bukan melihat Bapa, tapi melihat ajaran Yesus itu baru dikatakan melihat ajaran Bapa. Oke, itu ya. Itu baru waras. Ya, biar kamu tahu ya, biar kamu paham. Kamu bingung terus, makanya kamu kenal Tuhan cuma. Ya, saya teruskan. Saya tidak pernah bingung. Tunggu dulu. Saya tidak pernah bingung. Yang bingung itu kamu. Bukan. Sekarang gini. Yohanes 5 nomor 37. Dengar dulu. Yohanes 5 nomor 37 itu siapa yang bilang? Oke. Siapa yang mengucapkan ini? Tunggu dulu, jangan lari-lari. Ini ayat yang kamu tunjukkan. Yohanes 5 nomor 37 ini siapa yang mengucapkan? Siapa yang mengucapkan ini? Yohanes 5 nomor 37. Siapa yang mengucapkan? Saya teruskan dalil yang tadi. Siapa yang mengucapkan Yohanes 5 nomor 37? Biar ini satu-satu ayat biar jelas. Jangan lompat-lompat. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Kamu lanjutkan. Ini ucapan siapa? Tunggu dulu. Ini ucapan siapa? Tunggu dulu. Ini ucapan siapa? Ini ucapan siapa? Ini ucapan siapa? Yesus. Nah, kedengaran nggak? Terlihat nggak Yesus pada saat itu? Saya lagi mau ngomong nih, bentar. Terlihat tidak wajah Yesus pada saat dia mengatakan itu? Dengar dulu. Terlihat tidak wajah Yesus pada saat itu? Udah. Terlihat tidak wajah Yesus pada saat itu, pada saat dia mengatakan ini? Oke, sudah. Ini Pak, terlihat tidak wajah Yesus pada saat Yesus mengucapkan kalimat ini? Terlihat. Terdengar tidak suara Yesus ketika terdengar? Berarti Yesus dan suaranya bukan Bapa. Bapa itu sendiri yang kamu lihat. Nenekmu kiper. Terus gimana dia mengatakan di dalam Yohanes tadi bahwa wajah Bapa dan suaranya tidak bisa didengarkan? Oke, biar kamu ini tahu tentang Tuhan cuma bisa cari ini. Yohanes 7 ayat 29. Ini dulu, Pak. Tahu dulu. Pak Abdon ini 537, Pak. Ini dulu. Saya kan jawab. Sudah saya jawab kan? Enggak, Pak. Bagaimana ceritanya? Yesus mengatakan Tuhan tidak bisa dilihat. Betul. Berarti yang melihat Yesus bukan melihat Tuhan kan? Betul. Terus apa lagi masalahnya? Ternyata melihat Yesus bukan melihat Tuhan. Oke, saya terangkan ya. Oke. Ya. Biar kamu paham. Bukan kamu terangkan ini. Saya yakinkan ini kamu mau mengaburkan. Kamu itu tidak tahu bukan menerangkan. Kamu nggak kenal Kamu Tuhan. tahu Tuhan itu apa? Manusia kan? Datang ke dunia ini. Maksudmu Tuhan itu manusia kan kamu? Tuhan itu aja kan pengetahuanmu kan? Ya, Tuhan dilahirkan manusia, Tuhan dibunuh manusia, Tuhan disalib sama manusia. Itu kan yang kamu tahu tentang Tuhan kan? Biar dapat poinnya. Kamu mengatakan bahwa saya tidak tahu Tuhan, sementara kamu Tuhanmu itu muter-muter aja di situ. Yesus Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Itu aja terus. Saya terangkan ya. Aku ini, Yesus berkata, aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang. Kenapa Anda mengatakan aku kenal aku? Dengar dulu. Kenapa Anda katakan aku kenal aku? Kenapa harus dia? Iya, saya jawab. Aku kenal Pak Abdon. Pak Abdon adalah aku. Jadi, aku kenal dia, ya. Mengapa Yesus mengatakan seperti itu? Karena dia berbicara kepada orang-orang. Orang-orang semua yang ada di dunia ini tidak mengenal Allah. Paham? Tetapi karena Yesus, makanya dunia mengenal Allah. Paham itu? Tanpa Yesus,
Tanpa Yesus kamu tidak mengenal Allah itu siapa. Iya, tapi Allah itu dikenal bukan sebagai manusia. Dikenalnya Allah itu, Allah pernah mengutus seorang manusia bernama Yesus kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel menyembah kepada Allah, bukan menyembah kepada Yesus. Itu kan pemahamanmu. Oh bukan, itu ajaran Yesus. Bukan. Yesus yang mengajarkan itu. Halo, Yesus mengajarkan agar Bani Israel menyembah kepada siapa? Tidak tahu apa arti. Siapa nama Anda? Siapa namanya ini? Siapa nama ini? Segala saya tanya. Yesus mengajarkan kepada Bani Israel menyembah kepada siapa? Kepada saya tanya sama kamu. Yesus mengajarkan Bani Israel menyembah kepada siapa? Kepada Allah. Allah yang mana? Ya Allah. Yang mana? Allah yang disebutkan Yesus. Yang mana? Allah yang pernah dibunuh oleh tentara Romawi. Allah yang pernah dibunuh oleh tentara Romawi. Allah yang disebutkan Yesus. Allah yang mana? Yang pernah dibunuh oleh tentara Romawi. Allah yang disebutkan Yesus. Kaku kan lidah kau? Kamu tidak bisa mengatakan bahwa ya betul. Yang ngomong Yesus itu siapa? Yesus kan mengatakan. Yang ngomong itu siapa cuma? Yesus mengajarkan menyembah kepada dirinya atau kepada esensi lain selain dirinya? Siapa yang berkata di situ cuma? Yesus yang mengajarkan. Iya sudah, kamu ikutin dia. Nah, kami sudah mengikuti dia, menyembah kepada Allah. Dia? Ini sekarang saya mengikuti, menyembah kepada Allah. Apa Yesus pernah mengajarkan menyembah kepada Yesus? Pernah nggak Yesus mengajarkan? Sekarang saya tanya, pernah tidak Yesus mengajarkan menyembah kepada Yesus anak Maria? Pernah nggak? Itu perkataanmu. Saya tanya samamu, yang Kristen penyembah manusia ini. Itu pernah tidak Yesus mengajarkan agar manusia menyembah kepada anak Maria? Pernah tidak? Tidak ada ayatnya itu. Oh, berarti tidak pernah. Kamu kan buat-buat, ngarang itu namanya. Berarti tidak pernah. Kamu ngarang cuma. Berarti tidak pernah. Iya, kamu ngarang ya, nggak pernah dong. Nah, itu dia. Terus kenapa Anda menyembah Yesus? Dalil. Kenapa Anda menyembah Yesus kalau tidak pernah? Yesus mengajarkan itu. Akulah dia. Nah, enggak. Lah, dia itu siapa? Tadi katanya Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah kepada dirinya. Berulang kali. Kenapa sekarang justru Anda ngemis-ngemis dalil akulah dia untuk menyembah Yesus? Sekarang saya tanya, mana kamu mengenal Allah? Sampai kapan? Para nabi mengajarkannya. Udah. Para nabi telah mengajarkannya, termasuk Yesus. Yesus mengajarkan juga. Dalil kamu tunjukin. Allah yang mengutus Yesus tidak bisa dilihat, suaranya pun tidak bisa didengarkan. Apa itu? Ayo. Gak bisa dilihat berarti apa itu? Zong. Kenapa bisa? Kamu bisa lihat pelupuk matamu. Yesus bisa lihat. Ya. Dari pelupuk mataku secara manusia, aku sanggup melihat Yesus dalam tubuh manusia. Paham nggak? Dalam keilahiannya, aku mati melihat dia. Oh, itu mimpi, itu ngibul, halusinasi. Bukan mimpi. Kamu muridnya Luka Tambunan berarti. Gini loh cuma. Mempelajari tentang Alkitab itu jangan lompat-lompat, itu kan sudah lengkap itu ceritanya. Saya juga bukan bodoh cuma menyembah Yesus itu manusia. Kalau kamu tidak bodoh, kamu tidak mungkin menyembah manusia, kawan. Coba kita bahas manusianya ya. Kita bahas. Oke. Sekarang gini. Tunggu, ini Allah Bapak itu punya sisi kemanusiaan. Ya. Punya enggak sisi kemanusiaan? Punya. Dari mana Anda bisa tahu? Kejadian 1. 2, Kenapa 3, kejadian 1 ayat 26? Kenapa dia? Ya, rupa Allah kenapa itu dia seperti apa cuma? Kenapa rupanya? Iya, rupa Allah itu seperti rupa apa? Menurut Anda seperti apa rupanya? Nah, makanya kalau kamu nggak tahu, jangan terlalu banyak omong. Nah ini, Anda, kalau apa yang Anda imani itu perjanjian lama, bahwa rupanya Allah itu seperti rupa manusia, berarti yang harusnya menjadi Tuhanmu itu Adam. Kok Adam? Adam itu siapa? Dia baca Kejadian 1 nomor 26 itu apa? Adam itu yang mau diciptakan seperti rupa. Tidak, saya tanya samamu. Kamu bawa Kejadian 1 kan? Kejadian 1 yang kamu bawa itu di ayat 20, di nomor 26 itu, kemudian yang sama rupa manusia ketika mau diciptakan, siapa yang diciptakan pada saat itu? Oke. Yesus apa Adam? Ya, sudah. Yang kamu tanya apa? Yesus apa Adam? Apa pertanyaanmu? Jelas dulu, jangan lompat-lompat ya. Apa manusia yang serupa dengan Allah, katamu. Tuhan itu serupa manusia. Dia mau menciptakan manusia yang serupa dengan dirinya. Nah, ketika diciptakannya manusia itu, siapa yang diciptakan? Adam atau Yesus? Adam. Nah, kenapa kau tidak untuhankan Adam? Adam itu berasal dari roh atau tanah?
Kenapa jadi kayak Tunggu begitu dulu. masalahnya? Kamu jadikan tadi Yesus itu menjadi Tuhan. Kamu menjadikan, kamu yang ngeles. Tadi kamu mengatakan Tuhan itu ada rupa manusianya. Mana buktinya? Kejadian 1 nomor 26. Apa pembuktiannya bahwa Tuhan itu ada rupa manusianya? Kamu tunjuk Adam. Rupa siapa? Kamu tunjuk Adam kan? Kamu tunjuk Adam kan? Rupa Adam kan? Oke. Rupa Adam. Kan kamu berarti sisi ketuhanan, berarti sisi kemanusiaan yang ada pada diri Tuhan itu adalah Adam. Bicara manusia, oke? Kan apakah saya tanya dari awal sama tunggu dulu, kamu itu sebenarnya sama Katrun cari 1-2. Saya tanya samamu tadi, apakah Allah itu punya sisi kemanusiaan? Ada. Tunjukkan dalilnya. Kejadian 1 nomor 26. Oke. Kejadian 1 nomor 26. Ketika Tuhan menciptakan manusia yang serupa dengan Tuhan, siapa yang dicipta? Adam. Adam. Berarti sisi ketuhanan, sisi kemanusiaan yang ada pada diri Tuhan itu adalah Adam. Ya, seperti rupa. Kenapa kamu tidak sembah Adam? Kenapa kamu tidak sembah Adam? Dia manusia. Kenapa kamu tidak sembah Adam? Dia manusia. Kenapa kau katakan dia manusia? Berasal dari tanah. Yesus? Dari roh. Adam tidak punya roh. Punya. Dari mana rohnya Adam? Dari mana? Itu dia berasal dari mana rohnya Adam? Jawab. Dari mana rohnya Adam? Jawab. Dari Tuhan. Berarti rohnya Adam adalah roh Allah. Dari Tuhan, berasal dari Tuhan. Rohnya Adam roh Allah. Bukan. Hah? Bukan. Roh sapi, roh ayam. Bukan. Roh dari kucing. Allah, roh Tuhan. Nah, roh dari Yesus, roh dari mana? Yesus adalah roh Allah itu sendiri. Dari mana kau katakan bahwa Yesus itu adalah roh Allah itu sendiri? Tunjuk dalilnya. Tunjuk dalilnya bahwa Yesus itu adalah roh Allah itu sendiri. Silakan. Oke ya. Jadi kalau saya tunjuk biar kamu pinter. Iya kita akan buktikan. Tunjuk 1000 ayat pun saya akan bantah semua. Iya, karena di Quran nggak ada ayatnya itu. Saya bantah melalui ajaran Yesus. Tenang. Anda tenang. Saya ini wakilnya Yesus, menyadarkan Anda supaya tidak gila permanen. Jangan terlalu. Saya mewakili Yesus malam ini. Anda adalah Kristen. Saya adalah wakilnya Yesus untuk meluruskan akidah Anda yang Anda luruskan. Saya kenal Yesus. Kamu tidak pernah berkomunikasi sama dia, cuma. Saya kenal Yesus. Kamu juga tidak pernah komunikasi sama Yesus. Ya udah buka Don. Tunggu. Mana coba? Ayatnya aja. Yohanes 3 ayat 6. Mana? Ya, Yohanes 3. Yohanes 4 ayat 24. Nih, bersambung. Apa yang dilahirkan dari daging cuma adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. 1 ya. Yohanes 3 ayat 6. Di Yohanes 4 ayat 24 itu Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Paham nggak Juma? Kamu tahu nggak bahwa semua ciptaan itu berasal dari roh Allah? Sudah, kamu paham nggak itu artinya? Jangan tahu nggak bahwa semua ciptaan itu semuanya dari Allah, semua dari roh Allah. Kamu kan taunya gitu, bumi Allah, bumi semua Allah. Itu dalil, dalil. Saya katakan kepadamu, 1 Yohanes 5 nomor 19 kita semua berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 nomor 4 kamu berasal dari Allah. 1 Korintus 11 nomor 12 segala sesuatu berasal dari Allah. Dulu. Kita bicara manusia dulu. Bicara manusia 1 Korintus 11 nomor 12 segala sesuatu berasal dari Allah. Biar paham segala sesuatu berasal dari Allah. 1 Korintus 11 nomor 12. Baca tuh. Biar kau waras. Biar kamu tahu, ini bicara manusia dulu. Apa? Kamu cuma mau mengajarkan saya menyembah manusia? No. Siapa manusia? No. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Paham nggak? Paham Maria melahirkan apa? Saya tanya dulu, ini jangan lompat-lompat. Saya tanya dulu samamu. Maria itu daging nggak? Belajar apa sih? Saya justru mau mewaraskan kamu. Maria itu daging atau bukan? Daging. Coba saya ikutin terus kamu. Yang dilahirkan apa? Roh. Tadi katanya daging melahirkan daging. Tadi katanya daging melahirkan daging. Dari awalnya apa? Tadi katanya daging melahirkan daging. Maria daging melahirkan apa? Dari awalnya apa? Maria melahirkan apa? Dari awalnya apa?
Enggak, Maria melahirkan apa? Daging Maria kan daging. Mani yang berasal dari manusia daging itu apa? Apa dari roh? Oh, jadi Adam itu diciptakan dari mani. Dari tanah. Kamu ini kok nggak ngerti sih bolak-balik. Dari tanah. Terus jasadnya Yesus dari mana? Tunggu ya, saya bacakan dulu biar kamu paham. Jangan banyak asumsi. Jasadnya Yesus dari mana? Tunggu dulu, Yohanes 3 ayat 6. Jasadnya Yesus dari mana? Enggak usah membual lah kau. Dari sperma Bapak. Jasad Yesus itu dari mana? Dari roh. Hah? Dari roh? Iya. Jasadnya Yesus dari roh? Dari roh. Al-Quranmu sendiri mengatakan itu. Cuma bukan biar saya tahu. Saya mengikuti Al-Quran. Kalau kamu tantang Alkitab, Al-Quran saya bawa. Dalam Lucifer dari roh. Silakan tunjukkan bahwa Yesus itu dari roh. Silakan. Ya, jadi dari tadi saya silahkan ya, tapi saya tujuan lompat-lompat, jadi nggak ketemu. Nanti silakan tentang manusia saya akan bantah demi agar kamu itu waras. Saya akan ajarin Anda. Kamu nggak ngerti. Kamu sama sekali nggak ngerti. Saya ngerti. Saya ngerti. Kalau saya dengar kamu ngomong sama sekali nggak dapet, paham nggak? Ya, kita jangan lompat-lompat dulu. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan Maria adalah daging. Dari roh adalah roh. Maria adalah daging. Kita dari awal dulu, Bapak. Iya. Awal, ya. Saya tanya, Yesus yang melahirkan itu siapa? Yang melahirkan Roh Kudus atau yang melahirkan Maria? Biar saya terangkan ya, biar paham kamu siapa itu manusia, ya. Manusia pertama diciptakan adalah Adam. Itu pertama sekali. Kedua, perempuan diciptakan itu melalui dari Adam juga, bukan dari tanah. Ya, bahwa perempuan berasal dari tubuhnya Yesus dilahirkan melalui Roh Kudus atau melalui Maria? Jangan potong dulu. Enggak. Kamu nggak bisa dibiarkan. Kamu ini sebentar di terapi. Kamu alergi kalau saya menerangkan. Saya bukan berkhotbah, tapi menerangkan. Ya? Apa yang kamu terangkan? Kamu malah mengaburkan biar kamu paham. Nah, apa yang bisa saya pahami dari orang yang tidak ngerti? Kamu yang nggak ngerti, kamu nggak kenal Tuhan, cuma. Paham nggak? Sekarang begini, yang melahirkan Roh Kudus atau Maria? Lah, lompat-lompat saya terangkan dulu nih. Ini saya tanya samamu. Kamu kan mengatakan daging melahirkan daging, roh melahirkan roh. Sekarang saya tanya, Roh Kudus yang melahirkan atau Maria? Pertanyaan Roh Kudus yang melahirkan aneh loh. Mana ada? Kan tadi kamu katakan roh melahirkan roh. Daging melahirkan daging. Roh. Saya kasih senjata ke Jemaat. Setiap yang dilahirkan wanita adalah jangan Ayub 25 yang suara. Berapa Pak Sugi? Yang berasal dari roh adalah roh. Paham nggak? Berasal dari daging. Daging adalah daging. Ya, saya uraikan dulu nih. Yang namanya manusia adalah mulai dari Adam sampai ke bawah itu manusia. Manusia pertama diciptakan dari tanah. Yesus pernah nggak? Yesus disebut nggak sebagai anak Adam? Nanti ke arah sana. Biar paham dulu siapa manusia itu, ya. Iya. Perempuan itu dari tubuh manusia itu Adam itu. Kita dari keturunan daripada Adam dan Hawa. Semua nabi tanpa terkecuali. Paham? Nah, ketika Yesus hadir ke dunia ini dengan cara dilahirkan, dia adalah ruh, bukan dari tanah, bukan dari air mani. Harusnya kalau dia lahir dari ruh, dia berupa roh. Jangan harusnya, kamu nggak tahu. Ini saya ajarkan tentang dalil. Ya. Gimana ceritanya tuh? Nah, jadi Allah itu roh. Allah itu roh. Dan ketika melahirkan, maka anaknya roh. Tunggu dulu. Ini ilmu tinggi loh. Kalau nggak ilmu tinggi nggak nalar ini juga. Ilmu ngeyel. Bukan. Itu cocok di gereja. Nggak cocok sama saya. Doktrin. Ini doktrin yang kamu sampaikan. Saya bukan pendeta, cuma. Apalagi bukan pendeta, berarti pembodohan total. Saya membaca Alkitab. Paham nggak? Paham nggak kamu? Nah, jadi apa yang dikatakan roh? Ilmumu belum seberapa, kawan. Ya. Apa sih? Kamu nggak kenal Tuhan, cuma kenal tinggi semana. Nah, kamu hanya mengenal manusia, gimana? Saya mengenal Allah dalam rupa manusia. Tanpa Yesus kamu tidak sampai mati. Mana ada Allah dalam rupa manusia? Siapa yang ngajarin kamu bahwa ada Tuhan berwujud manusia? Tuhan Maha Kuasa nggak, cuma? Maha Kuasa. Justru karena dia Maha Kuasa, maka dia tidak bisa menjadi tidak Maha Kuasa. Loh, kalau dia Maha Kuasa, tidak mungkin dia itu menjadi lemah. Itu kan katamu tidak mungkin. Mana dalilnya tidak mungkin? Bukan kataku. Tadi kan Yesus sudah saya tunjukkan dalilnya. Justru kamu sudah mengobok-ngobok tadi.
kamu memplesetkan semua ajaran Yesus. Ingat, saya katakan kepada Anda, Yohanes 5 nomor 37, Yesus dengan terang, Bapa yang mengutus aku tidak bisa kamu lihat wajahnya, suaranya tidak bisa kamu dengarkan. Kamu plesetkan dengan membantahnya. Siapa yang pernah lihat? Ayo. Nah, justru karena itulah berarti melihat Yesus bukan melihat Bapa. Siapa yang pernah lihat? Coba. Artinya salah kalau kau katakan siapa yang melihat aku, dia sama dengan melihat dia. Salah. Siapa yang sanggup melihat dia? Berarti salah kalau kau katakan Yesus itu Tuhan karena dia mengatakan akulah dia. Ketika hadir Allah itu di dalam dunia ini bersama-sama dengan kita. Nggak bisa begitu. Kamu itu ngarang bebas, kamu itu penyesat. Kamu mengajarkan sesuatu yang tidak berkesan dengan ajaran para nabi. Ajaran para nabi 2 Tawarik 6 nomor 18 mengatakan, tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi seluruh langit pun tidak dapat memuat Allah. Jadi bagaimana mungkin kemudian anak Maria bisa memuat Allah? Langit saja tidak, apalagi manusia Yesus. Ayo, Yesus mau mengarang apa lagi kamu? Sekarang Yesus di mana? Kamu mau mengarang apa lagi? Sekarang Yesus di mana? Yesus sudah ada. Yesus masih ada. Di mana? Kenapa kamu tanya Yesus? Di mana? Di mana? Yesus kenapa rupanya? Di mana? Biar kamu tahu juga. Dia bersama Henok, bersama Kores. Kenapa rupanya? Itulah bersama juga Elia. Pelajari Yesus, maka kamu bisa mempelajari Allah itu. Yesus di mana sekarang? Maksudnya kamu mau mengajari saya ajaran pagan gitu? Bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena pikiranmu pikiran daging. Apa yang dilahirkan dari daging, pikiranmu daging. Kamu pikir Maria melahirkan apa? Kamu pikir Maria melahirkan apa? Awalnya apa? Awalnya apa? Kamu pikir Maria itu melahirkan apa? Coba pakai akalmu yang sehat dong. Maria melahirkan apa? Daging atau roh? Awalnya apa yang dilahirkan? Apa datangnya? Pak Abdon, Bang Juma bertanya, Bunda Maria melahirkan apa? Sekarang dari awal dulu, jangan lompat-lompat dari awal itu. Ini fakta yang dilahirkan ini siapa? Tunggu dulu. Allah itu siapa? Allah itu siapa? Allah pencipta alam semesta, menciptakan janin di dalam rahimnya Maria. Dari Alkitab. Jadi yang datang ketika Maryam itu mengandung karena apa? Ayo. Ya karena Allah yang menghendaki, firman Allah datang kepada dia. Semua kok kehendak Allah, ciptaan Allah semua. Memang semua kehendak Allah. Baca kitabmu. Baca kitabmu di dalam Lukas 1, Matius 1. Apa yang diterangkan di sana? Ayo. Sini saya ajarin kamu, anak muda. Sini saya ajarin kamu. Maria mengandung karena apa? Tidak mengandung dulu. Maria tidak langsung mengandung, kawan. Maria itu didatangi dulu malaikat. Malaikat datang kepada Maria. Apa yang disebut malaikat? Apa yang disebut di sana? Dia datang kepada seorang perawan. Ya, terus? Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan yang menyertai kamu. Itu kata malaikat Jibril. Maria terkejut. Apa kemudian terkejutnya Maria? Jangan kamu takut, hai Maria, sebab engkau memperoleh kasih karunia Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau namai Yesus. Pertanyaan saya, Yesus sudah ada pada saat itu? Siapa duluan? Jangan dulu. Saya tanya, Yesus sudah ada. Siapa? Maria sudah hamil pada saat itu? Yesus sudah ada? Karena apa? Cuma biar tahu. Iya, ini firman sudah datang kepada dia. Kamu benar. Firman itulah yang ada di situ, roh itulah yang ada di situ cuma sehingga jadi firman itu datang. Siapa yang membawa? Saya tanya samamu, siapa yang membawa firman kepada Maria? Siapa yang membawa firman? Iya. Itu kan firman sendiri. Nenekmu kiper. Emang firman itu apa? Apa firman? Apa firman? Firman itu perkataan. Firman itu perkataan. Firman itu kehendak. Kamu tahu firman dari mana? Ayo. Kamu tahu firman dari mana? Pertanyaan seperti firman itu apa? Firman itu kalam. Iya. Nanti saya jawab. Kamu tahu firman itu dari mana? Dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana tahu? Dari mana? Dari Allah. Firman itu dari Allah. Firman itu dari Allah. Firman itu dari Allah disampaikan kepada para malaikat. Malaikat menyampaikan kepada objek yang dituju. Itulah firman. Itu kalam namanya. Maksudnya?
Emang kamu pernah ketemu dengan malaikat, dengan Allah? Terus ketemu di mana kamu? Tahu dari mana firman itu? Ayo. Nenek, ini dalilmu. Dalilmu ini mengatakan, halo, dengarkan saya. Kalau kamu mau waras, dengarkan saya. Maria itu didatangi oleh Jibril. Apa yang didatangkan Jibril? Apa yang didatangkan oleh Jibril kepada Maria? Kalau sama saya nggak bisa model lompat-lompat, harus jelas satu-satu. Ya justru itu saya runut. Justru itu saya runut samamu, dengarkan. Saya runut samamu, dengarkan. Ketika Maria belum kedatangan firman, itu belum ada Yesus di situ. Kemudian Jibril datang membawa firman Allah. Apa yang dikatakan firman Allah kepada Maria? Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai Yesus. Inilah firman Allahnya. Ya, yang dikatakan firman ini. Makanya Al-Quran dikatakan Yesus itu berasal dari firman. Oke, berarti kamu tahu dari Al-Quran ya? Dari Al-Quran ada, dari kitabmu juga ada. Enggak, jangan bawa dulu kitab. Jangan bawa kitab. Kenapa? Dulu. Kamu takut? Kamu takut? Ya, biar kamu paham. Nanti kalau kamu baca kitab, kamu pinter. Tapi saya bicara Quran dulu, oke? Ya. Firman kan? Al-Quran itu firman kan? Ya. Benar? Ya. Ya. Al-Quran itu wahyu kan? Benar? Iya. Al-Quran itu roh kan? Benar? Iya, betul. Nah, itu kok nggak apa-apa, makanya baca Quran. Iya, roh itu bisa Quran, bisa malaikat, bisa wahyu, bisa malaikat Tuhan, bisa makhluk langit. Apa lagi? Al-Quran juga bisa disebut roh. Kenapa lagi? Anda mengakui bahwa Al-Quran itu adalah firman yang kamu baca di dalam itu. Tetapi firman yang sesungguhnya, firman yang hidup dan berkuasa adalah Yesus, bukan buku. Nenek Mukiper, tidak ada itu dalam pengajaran Yesus, tidak ada. Yang disebut firman, adalah kehendak Allah yang datang kepada manusia. Oke, sudah. Kita sudah. Al-Quran mengatakan, "Qala innama ana rasul rabbiki laki gulaman zakiya." Itu dalam Al-Quran. Aku Jibril berkata kepadamu Maria, sesungguhnya aku ini hanya utusan Tuhan untukmu, untuk memberimu seorang kabar, seorang anak laki-laki yang suci. Itu yang disebut firman. Apa itu? Pernyataan Allah yang datang kepada Maria. Itulah firman. Maka Yesus disebut kalimatullah. Iya, kamu kan sudah menyebutkan dari mana kamu tahu firman itu. Kan dari Al-Quran. Lah, di dalam kitabmu juga dikatakan, saya sudah katakan tadi, saya ingin mengajarimu dari kitabmu, kamu tidak mau. Lukas 1 nomor 31, nomor 30 dan seterusnya, malaikat Jibril datang kepada Maria. Malaikat Jibril datang kepada Maria memberitakan apa yang Allah kehendaki terjadi terhadap Maria. Itulah yang disebut firman. Maka Yesus pada mulanya adalah firman. Maksudnya pada mulanya kehendak Allah. Allah yang mau. Itu kamu tahu dari mana cuma? Astagfirullahaladzim. Dari Al-Quran kan? Dari Al-Quran. Ini kitabmu, ini kitabmu yang saya bacakan loh. Saya bawa Quran nih. Ya. Sekarang buka Lukas. Astagfirullahaladzim. Firman yang menjadi manusia itu bukan Alkitab. Firman yang menjadi manusia itu adalah Yesus, Allah yang datang ke dunia dengan rupa manusia. Paham nggak Juma? Kata siapa? Kata siapa? Ya kata Yesus. Mana? Tunjukkan dalilnya. Aku dan Bapak adalah satu. Aduh. Kok ketawa? Aku dan Bapakku satu. Ketawain. Tadi sudah dibantah. Aku dan Bapak adalah dua. Yohanes 8, 16, 17, 18. Kamu nggak nyampe itu tadi saya sudah ngajarin kamu dari awal. Yohanes 8 itu apa? Nomor 16 kamu sudah bacakan. Aku tidak seorang diri. Kalau Yesus tidak seorang diri, berarti berdua. Kamu paham nggak? Dari tadi pertanyaan yang kamu tanyakan saya jawab, tapi ketika saya bertanya kamu nggak bisa jawab. Apa yang kamu tanyakan yang saya tidak bisa jawab? Ya, kita fokus ya. Fokus. Ya. Tadi kan awalnya manusia nih. Oke. Iya, memang Yesus manusia. Tunggu dulu, ya kan? Kamu apa lagi? Penciptaan manusia berapa kali menurut dalam Al-Quran? Penciptaan manusia berapa kali menurut Al-Quran? 1 kali, 2 kali. Jangan 1 kali, 2 kali. Jangan 2 kali. 2 kali, Om. 2 kali, Om. Jangan. Kamu jangan menipu diri sendiri cuma. Kamu sudah mengatakan 1 kali. Ya? 2 kali. Saya katakan 2 kali. Jangan 1 kali. Kenapa 2 rupanya? kali.
Jangan satu kali. Satu kali. Kamu kok memaksakan saya? Jawabanmu yang jujur satu kali. Jangan kamu sebutkan satu kali di muka bumi, sudah? 1 kali di akhirat. Sudah. Total berapa kali? Sudah, oke. Udah. Nenekmu kiper, kamu itu selalu memaksakan kehendakmu. Oke, Yesus aja itu. Yesus juga diciptakan itu 2 kali loh. Yesus itu diciptakan. Asal kau tahu. Oke, terima kasih. Bahkan ada pendapat yang mengaku sebagai misionaris mengaku bahwa Yesus itu mati 2 kali. Ngerti? Bahkan pendetamu juga ada yang mengatakan bahwa Yesus 2 kali. Ya, kamu tidak jujur 1 kali, 2 kali. Apa yang? Ya, saya kan sudah menerangkan samamu. Ya. Jadi 1 kali manusia diciptakan di muka bumi, 1 kali manusia diciptakan di akhirat. Itu cuma penambahan. Oke? Jadi kemanusiaannya Yesus berbeda dengan kemanusiaan kamu, aku, dan semua. Mau apapun ceritanya, yang pasti Yesus itu manusia. Yang menjadikannya Tuhan adalah mereka yang berpikir bahlul. Manusia apa? Manusia yang diciptakan. Manusia yang diciptakan oleh Allah, yang kemudian disembah oleh manusia. Seperti kalian. Manusia apa coba saya tanya? Aku. Manusia ilahi. Dari mana sisi keilahian Yesus? Mana? Tunjukkan sisi keilahiannya. Mana? Tunjukkan. Mana? Itu tadi coba. Loh, saya sudah tunjukkan. Mana tadi? Yang mana? Yang ditonjok wajahnya? Dari daging. Kamu gak ngerti-ngerti loh. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Roh itu dari mana? Bukan dari dunia cuma. Oh, berarti Roh Kudus melahirkan. Berarti Roh Kudus melahirkan. Tidak ada melahirkan. Dia hadir ke dunia ini dengan cara dilahirkan. Terus Yesus itu, kamu maksud Yesus itu roh yang dilahirkan. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Roh Kudus melahirkan. Roh Kudus melahirkan. Tidak melahirkan. Tidak melahirkan. Emang kamu tahu nggak roh itu dilahirkan? Emang ada roh dilahirkan? Dalilmu tadi apa? Dilahirkan artinya diciptakan, Pak. Pahami ya. Pak Abdon. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Maksudnya, jangan potong dulu. Kamu itu berasal dari sumber bibit dari Adam itu. Titik, nggak usah dikurangi. Yesus adalah sumber dari Allah itu, karena Allah itu adalah roh. Datang ke dunia ini dengan cara dilahirkan, menjadi wujud manusia. Oke? Dengan cara dilahirkan. Bukan simsalabim, langsung kayak mak lampir datang. Bukan. Dia mengikuti akidah manusianya. Paham nggak itu cuma? Paham saya. Udah. Terus? Oke. Yang mana? Terus? Terus kamu mau melupakan bahwa Yesus itu dilahirkan oleh daging? Kan dari awal sudah saya sebut. Lah, kalau kamu Yesus kan dilahirkan dari daging. Maria itu daging. Daging itu gini loh. Daging ini maksudnya gini. Manusia terpancar dari air mani. Air mani itu dari daging. Adam gimana? Terpancar dari apa? Tanah. Adam terpancar dari apa? Adam dari mana? Dari tanah. Adam dari mana? Dari tanah. Rohnya dari mana? Ya dari roh Tuhan lah. Nah, berarti sama dong? Bukan. Kalau Yesus rohnya roh Allah itu sendiri. Roh Kudus. Masa sih? Iya dong. Berarti rohnya yang ada di dalam diri Yesus itu roh Allah itu sendiri? Iya benar. Kenapa ketika dia datang malaikat kepadanya, kenapa dia ketakutan? Ketakutan mananya? Loh, dia bisa nangis kok. Seperti bintik-bintik Allah, seperti bintik darah, kenapa rupanya? Dia bisa lapar. Emang kenapa rupanya? Ya. Kenapa ada? Kan rohnya itu adalah roh Allah. Iya, benar. Kenapa rohnya bisa lapar? Ya bisa. Kenapa bisa? Lapar. Loh, emang siapa yang lapar? Kalau manusia tanpa roh masih bisa merasakan lapar. Sekarang gini, kamu kalau disunat rohmu apa badan kamu? Kalau tanya begitu. Ya kan, ini kamu mau membandingkan saya dengan Yesus gitu. Kamu mau melevelkan saya dengan Yesus. Jadi level rohku itu sama dengan rohnya Yesus gitu. Ya enggak dong, kamu enggak berkuasa rohmu. Makanya saya tanya, kenapa Yesus ketakutan ketika dia didatangi malaikat? Kenapa Yesus ketakutan? Apa artinya itu? Apa artinya? Nggak usah kamu ngibul. Kenapa Yesus ketakutan ketika malaikat itu datang kepadanya? Tentang apa itu? Kenapa Yesus? Jelaskan kenapa Yesus ketakutan kalau rohnya itu adalah roh Tuhan. Saya pengen kejelasan dulu ya, biar kamu pinter. Apa itu maksudnya? Apa? Ayo. Takut karena apa? Takut karena ini. Ayo. Takut karena mau diberi kekuatan oleh malaikat.
Takut karena melihat makhluk aneh. Jadi di situ gini, saya terangkan. Coba. Ya, terangkan. Ya. Ketika cawan artinya tentang kedatangan Yesus dalam kematiannya. Oke. Cerita negerinya lagi nih mau didengar nih. Bukan, biar kalau nggak didengar nggak paham. Simpel aja jawabnya. Dia berkata, kenapa? Tunggu dulu. Kenapa Yesus ketakutan? Bukan ketakutan itu. Kenapa Yesus mengantuk? Kenapa Yesus was-was? Sekarang saya tanya lah gini, itu jawaban pertanyaan. Jadi bertanya kamu ini. Sekarang ini Tuhan, kamu sedang menjelaskan Tuhanmu yang adalah manusia. Tadi katanya Yesus itu dilahirkan oleh roh. Kenapa Adam dari mana? Adam dari roh Allah. Yesus itu roh Allah sendiri yang datang menjadi manusia. Nah kalau roh sendiri, roh Tuhanmu sendiri yang menjadi manusia, kenapa dia takut kepada malaikat? Kamu bisa nipu nggak? Kenapa Yesus yang rohnya adalah Tuhan itu sendiri, kenapa takut kepada malaikat? Apa arti takut di situ? Konteksnya? Ayo. Iya, jangan ketawa. Apa konteksnya? Jangan cuma takutnya aja. Jangankan takut. Konteksnya apa? Nah, dia ketakutan, keringatnya keluar seperti bintik-bintik darah. Betul. Kenapa dia ketakutan? Maksudnya? Kenapa dia ketakutan? Katanya dia Tuhan. Kenapa dia ketakutan? Takutnya seperti apa? Apakah takut digampar? Apa takut apa? Pokoknya takutnya itu melebihi takutnya manusia. Apapun itu. Karena manusia kalau ketakutan nggak ada yang bintik-bintik darah. Apa dia lari? Ini kok Tuhan ketakutannya melebihi dari ketakutan manusia biasa. Terus takutnya saya tanya, takutnya seperti apa? Apa konteksnya di situ? Takutnya itu menyebabkan keringatnya keluar seperti bintik-bintik darah. Bayangkan aja tuh. Kenapa kau tanya? Jawablah. Ambil. Kamu yang ngarang. Kenapa Yesus ketakutan seperti itu? Kalau dia adalah Tuhan itu sendiri, kenapa dia mesti takut? Apa takutnya maksud kamu? Manusia. Kenapa kamu tanya ke saya? Kamu tinggal jelasin aja. Yesus adalah Tuhan, tapi Yesus itu Tuhan yang ketakutan kepada malaikat. Ini Tuhan apaan ini? Tuhan cendol. Waduh. Apa takutnya? Ya, kenapa takut? Takut kamu kenapa? Kan takut dia Tuhan. Takut dia apa? Loh, kamu kenapa balik tanya ke saya? Saya justru yang bertanya, kenapa Yesus itu ketakutan kepada malaikat? Ada apa? Tentang cawan itu, pahami dulu. Tentang ya udah jelaskan, saya ingin dengar. Tahu nggak kehendak? Kehendak mulai yang terjadi, Bapak. Bukan kehendakku. Loh, katanya dirinya Bapak itu sendiri. Gimana kamu nggak sih? Paham loh. Kamu yang selalu mau ngajar Ibul. Kamu kalau paham, kamu sudah bisa memahamkan saya. Buktinya kamu tidak bisa memahamkan saya. Kamu nggak paham. Kalau Yesus itu adalah Bapa yang tidak bisa dilihat berkuasa itu, siapa yang bisa membunuh cuma? Paham nggak kamu? Paham nggak? Jangan ketawa dulu. Kamu kan harus ketawa. Orang sakit yang nggak ketawa mendengarkan penjelasan kau itu. Kau itu ngibul, kamu itu asal-asal ngomong, ngarang bebas kau itu. Sekarang gini, begini cuma, Yesus ketakutan bahwa padahal dia adalah Tuhan itu sendiri. Iya, ketakutan bahwa dia lari. Jangan ketakutan, dia dibunuh juga bisa oleh manusia yang tidak bersalah. Aduh, tidak berkuasa. Apa hebatnya rohnya itu? Kacau ini. Sekarang begini. Katanya rohnya roh Tuhan itu sendiri. Mana buktinya? Loh, mana buktinya? Kamu sudah tahu dalilnya. Bukan manusia apa, kan? Mana dalilnya? Loh, dari tadi saya tunjukkan dalil, kamu kemana Juma? Dalil apa yang kamu tunjukkan bahwa rohnya Yesus itu betul-betul menampakkan dirinya sebagai Tuhan? Kamu kan mengatakan Yesus itu adalah manusia ilahi. Mana keilahiannya? Mana? Rohnya yang ada pada dirinya loh. Buktinya rohnya yang ada pada dirinya ketakutan pada malaikat. Coba. Sekarang dia kalau dia Tuhan, mustahil dia takut. Ayo. Di akhir zaman nanti siapa yang datang? Cuma. Itu cerita kalian itu. Loh. Itu cerita kalian itu. Di Al-Quranmu nggak ada? Oh, dia datang bukan untuk menjadi Tuhan. Dia datang memisahkan antara orang yang menyembahnya dengan orang yang betul-betul mengimaninya sebagai nabi. Gitu loh. Dia datang memang. Mau nabi, dia datang, tujuan datangnya pertama membenarkan ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Kedua, menghakimi Kristen yang telah menyembahnya. Siapa yang datang? Ayo. Akhir zaman nanti siapa? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam yang datang. Berarti dia Tuhan. Terus
Kok Iya dong. Sekarang begini, jangan ketawa dulu. Di akhir zaman nanti yang datang itu Allah apa Isa Al-Masih? kok Allah pula mau datang? Enak aja. Kan pesuruhnya banyak. Ada Yesus. Jawab dulu. Siapa yang datang? Ya. Nabi Isa. Allah apa Isa? Ya udah. Nabi Isa. Yesus. Berarti dia Tuhan dong. Nah, siapa yang memerintahkan dia datang? Siapa yang memerintahkan dia datang? Dia sendiri yang datang. Nenekmu kiper. Yang mana? Dia sendiri yang datang. Emang ada diperintahkan kamu datang? Isa adalah pertanda hari kiamat. Kamu tahu nggak itu? Yesus datang sebagai hakim, Kristen sebagai tersangkanya. Lanjut. Itu tahu hakim yang bisa membebaskan kamu kalau di pengadilan siapa? Hakim Enggak, kan? Pak. Hakim. Yesus datang sebagai hakim. Hakim tidak bisa membebaskan, Pak. Yang bisa membebaskan kok. Ini Tuhan Ya, hukum, Pak. Tuhan apa pula? Tuhan apa pula tuh yang kayak hakim yang agung siapa? Hakim yang agung yang mana? Yesus aja dihakimi. Makanya baca Quran. Hakim agung itu justru Allah. saya baca Quran itu Yesus itu dihakimi. Ya, dihakimi orang yang tidak mengenal Allah. Dia hakimi sama Allah. Hai Musa, hai Yesus, apakah kau pernah mengajarkan Kristen menyembah kepadamu? Ayo. Apa kata Yesus? Maha suci engkau ya Allah. Aku tidak punya hak untuk mengatakan yang bukan hakku. Terus? Aku mengajarkan kepada mereka sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Apa maknanya itu? Ayo. Mananya Yesus dihakimi karena ada orang-orang di muka bumi ini yang bahlul, dongok, bintolol menyembah kepada dirinya. Berarti, sudah Yesus menerangkan sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, tetap aja nyembah Yesus. Sudah? Sudah. Artinya diperdebatkan bahwa Isa Al-Masih adalah Allah itu sendiri. Bagi yang menerima, bagi yang Al-Quran sendiri sudah mengatakan cuma apa yang dikatakan Al-Quran? Apa? Paham nggak? Apa yang dikatakan Al-Quran? Makanya pinter baca kamu, jangan cuma ngapal aja. Iya, coba baca Al-Qurannya coba. Coba baca Al-Quran coba kalau bisa. Kayak gini nggak apa-apa. Surat apa ayat apa? Kita dengarkan. Ayat apa? Surah apa? Coba. Kafirlah kamu menyebutkan Isa itu adalah Allah. Ada nggak tertulis itu? Ya yang mana dalilnya? Tunggu saya tanya dulu. Saya nggak mau tanya dalil. Ada apa enggak? Ada. Nah, kalau ada, berarti Isa Al-Masih sudah dipertentangkan. Ada yang mengakui dia Allah, ada yang mengakui yang tidak. Yang nah, tidak terus endingnya apa? Endingnya apa? Udah. Endingnya siapa yang dikatakan kafir? Itu masih diperdebatkan. Orang yang sebelum Quran ada, kamu itu sudah dikasih stempel di jidatmu kafir, kok masih diperdebatkan gimana sih? Iya, yang tidak menerima Isa Al-Masih adalah Allah adalah kafir bagi kamu. Iya. Oke. Nah, terus di mana Yesus mengatakan kalau dia adalah Tuhan? Allah itu Quranmu sendiri sudah mengatakan Allah berfirman. Di mana Quran mengatakan itu? Nah, tadi kan sudah kamu jawab. Bohong. Kafirlah kamu menyebutkan Isa Al-Masih adalah Allah. Kamu bilang ada. Kamu bilang ada. Ya itu kafirlah orang yang mengatakan Yesus itu adalah salah satu dari Tuhan. Iya, betul. Nah, terus kafir nggak kamu itu? Ya, kamu yang kafir nggak kamu? Menurut kamu kafir nggak? Iya, menurut kamu. Ini menurut kamu kan membawa Al-Quran. Bagi yang Al-Quran. Kamu bawa Al-Quran. Kamu membawa Al-Quran. Terus kenapa kamu mengatakan lagi ke saya? Yang diperdebatkan tentang Tuhan itu pertanyaannya. Tidak ada diperdebatkan di situ. Tidak ada yang diperdebatkan. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Tidak ada yang diperdebatkan. Justru di situ distempel jidatmu sesungguhnya itu penekanan sesungguhnya. Laqad kafaral ladzina qalu. Nah, sesungguhnya kafirlah si siapa namanya ini? Siapa ini? Sejumlah. Kafirlah si bodon ini karena mengatakan Yesus itu adalah salah satu dari Allah. Artinya apa? Artinya kamu kafir. Artinya kamu kafir. Kan? Berarti orang yang mengakui Isa Al-Masih itu adalah Allah, kafir. Oke? Kafir. Kafir tempatnya di mana? Oke. Berarti tempatnya di mana? Berarti tunggu dulu. Berarti kamu tidak mengenal Allah itu. Yaquluna la yamassannal ladzina kafaru minhum azabun alim. Tempatmu di neraka yang sangat pedih. Siapa bilang?
Ini Quran. Siapa bilang? Ini Quran. Barusan saya bacakan. Ada Tuhan Yesus yang ngomong nggak? mengatakannya. Ini yang tadi kan kau bawa Quran. Nah. Ini Al-Quran yang menerangkan. Kamu itu ada ngomong Isa Al-Masih, ada nggak ngomong gitu? Itu ada. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga. Yang ngomong itu siapa? Allah. Allah. Isa Al-Masih ada ngomong nggak? Ada. Apa? Coba baca di Ali Imran. Ayo. Apa dia? Ada dibilang kafir ke neraka nggak? Itu Isa Al-Masih. Ada dong. Orang-orang yang menyebutnya dia Tuhan itu diusir loh sama dia. Kata siapa? Kata Yesus. Mana itu? Matius Mana 7. itu? Matius 7. Apa artinya? Matius 7. Apa artinya? Oh, kayak orang gila kau ini. Bukan orang gila, kamu nggak tahu artinya. Apa artinya pula? Emang ada original teksnya? Kau tanya artinya? Apa original teksnya? Coba. Saya tanya. Original teksnya. Nggak usah original teksnya apa? Sekarang aja. Yang sekarang aja. Matius 7. Ya, apa original katanya? teksnya apa? Udah yang sekarang aja. Kamu tidak ahli di situ. Oh, kamu yang nggak ahli, kamu nggak ada pengetahuan kitabmu sendiri. Bukakan. Matius berapa? Ayo. Matius 7. Matius 7. Ya, tuh. Ya. Oke, biar makin pintar. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada Abdon segala. Ya. Dan berkata kepada mereka, Abdon segala, aku tidak pernah mengenal engkau segala, enyala daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan segala. Itu dalilnya tuh. Udah gantian ya. Oke. Ya. Saya bacakan ya. Biar kamu pintar. Baca ayat tadi sudah bacakan. Ya. Biar jelas, biar orang yang nonton. Jelas. Kamu mau kaburkan lagi pasti. Berapa Bang? Kamu tugasmu mengaburkan, yang menjelaskan itu saya. Matius berapa? 7 Ya, ya. masih nanya-nanya. 22-23. Ya saya Di situ nanya dong. ya. Kalau Kita Alkitab itu ini datang sering saya sebagai baca. hakim dan Kristen tersangka. Alkitab sering dibaca tapi yang ngajarin Matius saya. berapa? Matius berapa tadi? Udah dijawab. Matius berapa? Matius 7 ayat 22-23, Pak Abdon. Ya, 22 ya. Nah, itu bukti Kristen jadi tersangka di sini. Udah. Jadi bagaimana mungkin kamu mau menerangkan sementara kau tahu saja ayatnya di mana tidak tahu. Alkitab Jadi kalau ini mau bukan minta hafalan. penjelasan itu Siapa yang mintanya bisa- ke kami. Siapa yang bisa ngapal Alkitab? Kalau Quran mah dikit tuh. Oh, enggak ada yang bisa menghafal kitabmu karena kitabmu itu bukan firman Tuhan. Enggak, bukan Itu catatan manusia itu. Dengar. Coba Dengar. buka Saya kodek bacakan. aslinya. Saya bacakan. Terjemahan terus. Saya bacakan nih. Bentar bang, yang lain. Dua macam dasar. Oh, Ya. yang nunjukkan dalilnya itu saya loh. Sekarang dengar kamu dulu, mengajarkan dengar dulu. saya. Kemudian Gimana saya sih? ajarin kamu kan nggak percaya Yesus. Gimana sih? Ya, yang nunjukin Kemudian- dalilnya saya kok kamu yang Kemudian- mau ngajarin saya. Kalau dalil makan tadi tinggal buka-buka aja. Kacau ini. Kamu baca Di mana kamu dalilnya? baca, tapi Di tahu mana artinya. dalilnya? Ya, gimana Woi. kau mau ngajarin saya Iya, loh, yang nunjukin dalilnya saya? Artinya kamu tahu nggak? Itu kan Kamu hanya ingin Kamu mengasumsi. Kamu hanya ingin menjabarkan imanmu. Ya iya dong. Orang Yesus ngajarin kok. Nih, saya bacakan. Bedanya antara Kemudian- kamu dengan kemudian- saya menjabarkan akal sehat, kamu menjabarkan imanmu. Beda Ya, dong. Gantian ngomongnya. Silakan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan. Tahu nggak? Kita potong dulu, titik dulu. Apa artinya itu? Cuma banyak siapa-siapa yang menyebut Yesus Tuhan. Ya, jadi mengatakan. Masuk enggak kamu di situ? Masuk enggak? Tunggu dulu. Masuk enggak kamu di situ? Tunggu saya tanya. Masuk enggak kamu di dalam golongan itu? Tunggu dulu, saya terangkan dulu. Saya tanya, masuk enggak kamu di dalam golongan yang menyeru Yesus Tuhan? Tidak masuk. Jadi kamu enggak menyeru Yesus Tuhan? Ya saya menyeru Tuhan deh. Gimana? Berarti kamu masuk kan? Masuk. Ya, oke. Udah. Gitu Ya, dong. saya baca nih. Tunggu dulu, saya baca. Ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan. Kamu masuk dalam golongan itu kan? Tunggu dulu, kamu potong-potong. Tunggu dulu, simpulkan dulu. Kamu masuk enggak dalam golongan itu? Dirinya adalah Tuhan. Paham? Masuk enggak kamu dalam golongan itu? Menyeru Yesus Tuhan? Masuk enggak? Saya bacakan dulu, jangan lompat-lompat dulu. Enggak, supaya kita bisa dapat kejelasan. Kamu masuk enggak di dalam golongan orang-orang yang berseru Yesus Tuhan? Masuk enggak? Tidak masuk. Jadi kamu enggak menuhankan Yesus? Abdon masuk. Saya tidak berbuat jahat. Tidak, maksudnya
banyak orang yang berseru kepada Yesus dengan seruan Tuhan, Tuhan. Kau masuk enggak dalam golongan itu? Enyahlah daripada aku kamu sekalian berbuat jahat. Bukan, belum sampai di situ, belum sampai ke situ. Yang berseru Tuhan, Tuhan dulu. Ya, saya. Masuk dalam golongan itu kan? Ya. Masuk. Oke, lanjut. Lah, saya golongan menyembah Yesus. Paham? Kamu masuk enggak? Ya, oke. Kamu masuk enggak? Berarti masuk. Kamu masuk enggak? Saya tidak. Saya tidak. Oke, ingat ya, kamu tidak ya. Saya masuk. Iya dong. Pada waktu itu aku akan mengusir ya. Pada hari terakhir banyak akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu? Ya. Kamu berbuat enggak demi nama Yesus? Ya. Kamu oke. Mengusir setan demi nama Yesus. Kalau mengusir setan saya belum pernah. Ya. Terus mengadakan mujizat demi namamu, ya. Ini kan banyak talenta mujizat orang, ya. Dan mengadakan saya belum kuat iman saya itu, ya. Demi namamu juga. Oke. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Siapa mereka di situ? Tunggu dulu. Aku tidak pernah mengenal kamu. Ini harus ketahuan pertanyaannya. Jelas dulu. Siapa mereka itu? Siapa mereka? Di sini. Mereka itu yang berbuat jahat. Yang berbuat jahat. Siapa yang berbuat jahat? Jangan berbuat jahat saja. Ya ini kan makanya baca, enyahlah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ayo. Nah, jadi, yang mana? Yang mereka ini siapa? Yang mereka ini siapa? Gini ya. Jadi ada orang-orang yang mengatasnamakan Tuhan Allah tapi dia berbuat jahat. Loh, kok Tuhan Allah pula? Udah. Ada yang orang beribadah. Kenapa larinya ke Tuhan Allah? Yang diseru di situ Yesus. Kamu itu kok jadi gimana? Akan berterus terang kamu dari awal satu-satu. Dari awal. Pada waktu itulah aku akan berterus terang. Akulah. Itu kan Yesus yang mengatakan akulah berterus terang kepada mereka. Yesus berterus terang apa? Ya. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Barang siapa yang membuat kejahatan walaupun menyebut nama Tuhan, diusir. Paham nggak? Siapa yang buat kejahatan? Siapa yang menyeru Yesus dengan seruan Tuhan? Lah, ini kan ayat. Siapa yang menyuruh Yesus? Ya Yesus sendiri yang ngomong. Iya itu makanya. Sekarang saya tanya samamu. Ketika Yesus mengatakan, tunggu. Ketika Yesus mengatakan di ayat di nomor 22, dengarkan di nomor 22. Banyak orang yang berseru kepada aku. Nah, ada yang berseru kepada dia, satu menyeru Yesus dengan Tuhan, kemudian mengusir setan demi nama Yesus, kemudian bernubuat demi nama Yesus, bermujizat demi nama Yesus. Nah, di ayat 2 di nomor 23 dikatakan, pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka. Mereka ini 4 poin yang tadi. Kamu ada di dalamnya kan? Ya, ada. Nah, kami umat Islam masuk nggak di situ? Masuk dari kapan kami menyeru? Kapan kami menyeru Yesus? Kapan kami bernubuat? Kapan kami mengusir setan? Kapan kami bermujizat nama Yesus? Pernah? Kamu berseru kepada Allah nggak? Iya, kepada Allah kami berseru, tapi bukan kepada Yesus. Itu beda. Ya udah. Kamu itu mau nipu, kamu itu penyesat. Kami menyeru kepada Allah, bukan menyeru kepada Yesus. Iya. Kamu kan menyebutkan. Kan Yesus mengatakan itu, akulah. Ya kan? Dia menyebutkan akulah. Ya, berterus terang kepada mereka. Ya. Kalau udah begitu siapa? Di mana dikatakan Yesus akulah? Yesus mengatakan pada waktu itulah pada aku hari akan berterus terang. Makanya baca nih, pada hari terakhir. Terakhir itu apa? Iya, kamu nggak perlu ngajarin saya. Kamu itu harusnya jadi murid saya kalau kayak begini. Pada waktu itu, guru. Nenekmu kiper ini aja kamu plesetin. Tuhan ke Yesus, kau katakan Tuhan ke Allah. Apa hubungannya? Tuhan itu siapa? Kamu ini. Tuhan itu namanya aja udah beda, namanya beda kok. Ya, kamu nggak perlu. Kamu tidak perlu menyeru ke Tuhan itu siapa. Yang pasti 4 poin ini tadi, kriteria ini ada sama kamu. Salah satunya betul. Kamu. Ya, betul. Terus Islam tidak ada di situ kan? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepadamu. Oke? Kepada mereka, bukan kepadamu. Berterus terang kepada mereka. Saya ulangi nih. Pada hari terakhir itu akhir zaman ya, kiamat ya. Dari awal dulu ya. Mau kemanapun, Islam tak masuk dalam golongan itu, kawan. Kalau dia kamu paksakan mau seperti apapun.
Diulang dari awal. Kenapa bisa? Nah, diulang ya. Kenapa bisa? Diulang dari awal. Kenapa Pada bisa? hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Pada hari kiamat Maksa nanti, kali. pada hari kiamat nanti orang mengaku Yesus adalah Tuhan, Tuhan. Aku sering beribadah, aku sering sholat, aku sering ke gereja. Nah, siapa itu? Oke? Siapa itu Ya, yang saya, menyuruh semua Yesus itu manusia. yang kayak gitu? Semua manusia. Gua nggak ke gereja. Nenek lu. Umiper. Pak Abdon, Islam itu jijik dengan keterangan Yesus. Kamu itu menipu. Kamu Kok coba mundur menipu? di Kamu dalilnya kan di bawa nomor kitab 21. ini. Mabuk ini Kamu orang. bawa Dengar ayat dulu. ini, saya artikan. Nomor 21 coba. Nomor 21 Di kau lihat akhir di situ. zaman nanti Nomor banyak 21 berseru kau lihat kepada situ. Yesus adalah Tuhan. Tuhan, Tuhan. Diulang lagi ayatnya itu. Jelas. Sebentar Yang dulu. menyeru itu Paham siapa? nggak? Sebentar dulu diulang ayatnya. Pecah bang. Sebentar dulu. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya, terus. Apa tuh? Pertanyaan sekarang, yang menyebut Yesus adalah Tuhan, Muslim apa Kristen? Ya, ini kan bicara ayat, berarti ayatnya di Alkitab dong. Pertanyaan Pak Don, yang menyebut atau yang menganggap Yesus Tuhan, Kristen apa Muslim? Kamu bicara apa nih? Bicara kitab Al-Quran. Pertanyaan adalah yang menganggap Yesus Tuhan, Kristen apa Muslim? Kristen dan Muslim. Ya, yang menyebut Yesus, aduh, yang Paham nggak? menyebut Yesus Tuhan, Kristen atau Secara Muslim? Kristen dan Muslim. Hah? Mana ada Muslim menyebut Yesus itu Tuhan? Itu tadi ayat yang saya tunjukkan tadi. Yang Mana menyebut, ada Muslim? yang menyebut Yesus Tuhan, Kristen apa siapa? Kristen sama Islam. Di mana Islam menyuruh Yesus Tuhan? Nah, baru ketahuan kan? Nah, Di mana? Di mana Yesus menyuruh Yesus Tuhan? Kecuali Ibnu Kolam tuh menyebut Yesus Tuhan. Dia udah kafir itu. Saya tanya ke orang. Di mana Yesus menyebut? Ya, Di mana nanti saya sebutkan umat Islam ayatnya. menyebut Yesus Tuhan? Ya, saya sebutkan ayatnya. Sekarang saya tanya. Siapa? Jangan melompat dulu ah. Tunggu dulu. Siapa yang terkemuka di dunia dan akhirat? Ah, pindah ya, nggak bisa. Pindah dia jangan. Ayo coba Di mana? jawab dulu. Siapakah yang menyebut Yesus Tuhan, Kristen atau Muslim? Kristen sama Muslim menyebutkan itu. Di mana ayatnya Muslim menyebut Yesus Tuhan? Oke, kita cari ya. Ya, silakan. Eh, So, yang lain diam dulu. Di mana ayatnya Muslim menyebut Yesus Tuhan? Kalau ya. ada lu baptis gua sekarang juga. Tunggu. Najis. Tuhanan Yesus, masa nyampe Yesus Tuhan gimana? Tunjukkan ayatnya Muslim mengatakan Yesus Tuhan. Coba di mana ayat coba ya. Saya kan mau cari nih biar Lu cari sampai nenek mau kiper nggak ketemu, Abdon? Cari Tunggu aja dulu. sampai Mana kiamat yang kurang 2 mengatakan hari. kafirlah yang mengatakan Isa adalah Tuhan dari apa? Iya. Dari ayat berapa? Enggak, kita bahas dulu tuh. Ya terserah lah, carilah. Gua nggak mau bantu, pokoknya cari. Yang lain diam dulu. Yang lain diam. Jangan Saya udah, bicara dulu, yang lain kita diam. bahas. Ini urusannya Banjuma sama Abdon. Topinya di situ. Lanjut, Banjuma. Ya. Sudah, yang nyebut tadi Yesus itu Tuhan kan cuma Kristen, Islam nggak ada. Katanya Muslim menyebut Yesus Tuhan. Dia mencari Nah, bukti tuh. itu cara dia untuk menyesatkan Oke. aja. Namanya juga Kristen. Yang terkemuka di dunia dan akhirat itu siapa? Apa hubungannya? Biar Biar saya Bang, tanya dulu. Biarkan dulu, Yang biarkan dulu, terkemuka di biarkan. dunia dan akhirat itu siapa? Jawab. Nabi Isa. Dia adalah Ya sudah. seorang dia Ya adalah sudah. manusia Berarti yang dia terkemuka di dunia. dan akhirat dia Tuhan dong. Wah, kalau keterkemuka Tuhan gitu. Hanya satu ayat ini yang mengatakan Isa Al-Masih adalah terkemuka di dunia dan di akhirat. Nggak ada ayat lain. Jadi kalau Isa Al-Masih terkemuka dunia akhirat itu artinya dia Tuhan gitu. Iya dong. Ayatnya itu seperti apa bunyinya coba? Saya ingin tahu ini. Apa di situ? Kalau wajahan itu Nabi Musa juga disebut wajahan. Ya. Oke. Iya. Nih. Surat Ketika apa? para malaikat Wajihan kan? Surat apa? Surat apa? Kita buka. Ali Imran 45. Terus Oke. apa ayat terakhirnya itu apa dikatakan? Wa minal muqarrabin kan? Ya. Seorang Dan terkemuka. dan Tunggu Isa dulu. ya. Ya. Ketika Seorang para kan? malaikat berkata, ya, wahai Maryam,
Sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat atau firman, ya, darinya, dari Allah, yaitu seorang putra namanya Al-Masih, Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Seorang orang-orang, Pak, bukan Tuhan di situ. Ya, nggak apa-apa. Seorang terkemuka di dunia dan akhirat. Pertanyaan saya, siapa yang terkemuka di dunia dan akhirat? Allah apa Isa? Di situ juga disebutkan, di Al-Quran juga disebutkan Musa juga wajihan. Berarti Musa juga terkemuka dong? Bukan, dia wajihan di mana? Dia wajihan di sisi Allah. Ya? Ini dikatakan wajihan juga. Iya. Dia adalah seorang yang mempunyai kedudukan. Iya, di sisi Allah. Ya, terhormat. Kan wajihan. Iya, di sisi Allah. Tapi siapa Allah itu? Nah, ini juga dia di sisi Allah juga. Dia juga di sisi Allah. Terkemuka itu wa minal muqarrabin. Wa minal muqarrabin. Wa minal muqarrabin. Cari yang terkemuka. Dengar, saya lebih tahu. Di dalam surah Ali Imran ayat 45 diterangkan di situ wa minal muqarrabin. Dan Isa termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Ayo. Artinya bukan cuma Isa. Artinya bukan cuma Isa. Terkemuka di dunia. Kenapa Isa terkemuka di dunia? Kenapa? Ya karena dia Tuhan dong. Nah, di situ sesatnya kamu. Bukan sesat. Kamu di dunia terus ini apa dah? Bukan sesat. Manusia dibilang Tuhan. Jawab ya. Siapa yang terkemuka di dunia ini sekarang? Nabi mana? Kenapa Isa disebut terkemuka? Jawab dulu. Kenapa Isa disebut terkemuka? Kenapa disebut dia terkemuka? Apa alasannya? Iya, saya tanya kamu, yang di dunia ini siapa yang terkemuka? Di dunia ini terkemuka Nabi Isa alaihissalam. Ya sudah, berarti dialah penguasanya toh? Nenek Mukiper, mana ada? Dia itu disebut terkemuka karena dia itu satu-satunya nabi yang dituhankan oleh manusia. Karena apa? Makanya dia terkemuka. Ya, makanya, dia dilahirkan tanpa ayah. Dia diberi gelar kenabian. Dia tersucikan dari dosa. Itu makanya dia disebut wajihan, terkemuka. Sudah. Kenapa dia disebut terkemuka di akhirat? Karena satu-satunya nabi yang kelak diadili oleh Tuhan di depan manusia hanya dia. Pernahkah kamu mengajarkan kepada Kristen untuk menyembah kamu dan ibumu? Itu makanya dia disebut terkemuka. Terkemuka di situ artinya terhormat, wajihan, ya, mendapat kedudukan wajihan. Jadi menurut Pak Abdon, di antara manusia. Jadi menurut Pak Abdon kalau Pak Abdon, jadi menurut Pak Abdon kalau Isa terkemuka dia Tuhan gitu? Ya iya dong. Oke baik. Siapa yang mengatakan Nabi Isa terkemuka? Siapa yang berfirman di situ? Ya Allah itulah. Ya, yang mana yang terkemuka, Allah apa Isa? Ya Isa dong, Isa yang disebutkan. Jadi lebih tinggi pangkatnya Isa daripada Allah. Ya, jadi apa jawabnya gitu aja. Oke, baik. Kalau saya ikutin ya, lebih tinggi pangkatnya Isa daripada Allah. Gitu ya? Jelas ya? Oke, baik. Jadi sekarang dengerin dulu. Dengerin dulu pertanyaannya gitu loh. Yang menciptakan alam semesta siapa? Allah. Isa enggak? Allah. Nabi Isa enggak? Nabi Isa enggak menciptakan? Allah yang menciptakan udah. Nabi Isa enggak? Allah. Allah yang menciptakan. Lebih tinggi pangkatnya yang menciptakan daripada Nabi Isa. Lebih tinggi mana? Lebih tinggi kebesaran Allah itu. Nabi Isa enggak? Iya, Isa. Saya ulang pertanyaannya. Yang menciptakan alam semesta Allah. Iya. Nah, lebih tinggi mana pencipta alam semesta daripada Nabi Isa? Ya, Isa dong. Isa. Apa yang diciptakan Nabi Isa? Karena Isa itu siapa? Kebesaran Allah. Apa yang diciptakan Nabi Isa? Jawab. Isa itu kebesaran Allah seluruh alam. Katanya Nabi Isa itu tadi terkemuka. Ya. Lebih tinggi pangkatnya Nabi Isa daripada Allah. Ya. Nah, yang menciptakan alam semesta Nabi Isa atau Allah? Kebesaran Allah itu semesta yang menciptakan yang menciptakan alam semesta Nabi Isa atau Allah? Allah. Nabi Isa enggak? Kebesaran Allah itu Nabi Isa. Yang menciptakan alam semesta Nabi Isa atau Allah?
Allah. Yang menciptakan Nabi Adam siapa? Ya Allah dong. Abdon melintir ayat itu Bang Andi. Kok melintir-melintir? Kebesaran Allah. Dijawabnya gantian. Biarkan saya dia, biarkan dia. Gua hajar dia, gua hajar. Gua hajar dia. Yang menciptakan, Abdon dengerin dulu. Yang menciptakan Nabi Adam siapa? Gantian. Yang menciptakan Nabi Adam siapa? Lu jawab dulu. Yang menciptakan Nabi Adam siapa? Ya Allah. Bukan Nabi Isa. Allah. Nabi Isa nggak menciptakan. Allah. Terus kenapa kau tuhankan Nabi Isa? Karena Isa itu adalah kebesaran bagi Allah. Nabi Isa kalau kamu tuhankan karena kebesaran bagi Allah gitu. Iya. Nabi Isa ikut menciptakan alam semesta. Allah yang menciptakan. Siapa yang menciptakan Bunda Maria? Nabi Isa atau Allah? Allah. Nabi Isa enggak? Allah. Siapa yang dikandung Bunda Maria? Isa. Yang dikandung Bunda Maria yang kau tuhankan? Allah. Yang kau tuhankan Nabi Isa apa Allah? Allah. Yang dikandung Bunda Maria siapa? Isa. Isa. Isa Tuhan apa bukan? Iya. Jadi pernah Tuhanmu dalam kandungan? Iya. Ngapain dalam kandungan Tuhanmu? Roh datang ke dunia ini. Apa kerjanya Tuhanmu dalam kandungan? Roh dalam ke dunia ini. Apa kerjanya Tuhanmu dalam kandungan? Roh. Tahu nggak roh? Saya tanya apa kerjanya Tuhanmu dalam kandungan? Kamu cara kerja. Roh itu apa artinya? Roh itu apa kegiatan aktivitas Tuhanmu 9 bulan dalam kandungan? Roh itu arti di Alkitab. Saya nggak minta penjelasan roh. Nah, apa saya menjawab, kamu aktivitas Tuhanmu dalam kandungan 9 bulan? Roh itu pencipta, kuasa pencipta. Yang menciptakan Bunda Maria siapa? Allah. Allah itu siapa? Yesus. Apakah Yesus menciptakan ibu kandungnya? Tidak. Saya ulang pertanyaannya. Yesus apakah Allah sama? Sama. Yang menciptakan manusia siapa? Allah. Bukan Yesus. Allah menciptakan. Bukan Yesus pencipta. Bukan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Tuhan. Apakah Tuhan pencipta? Ya. Apa yang diciptakan Yesus? Seluruh alam. Apakah Yesus menciptakan manusia? Ya. Apakah Yesus menciptakan Bunda Maria? Ya. Saya jawabin iya kamu. Oke, artinya anak kandung menciptakan ibu kandung? Tidak. Siapa nama anak kandungnya Bunda Maria? Yesus. Siapa yang menciptakan Bunda Maria? Tidak diciptakan. Tadi katanya Iya, terus penyidik lu. Ini penyidik lu lawan ini penyidik. Lu belum dulu. Dua pertanyaan aja Bang. Yesus dengan Nabi Isa sama nggak Abdon? Sebentar. Gantian dulu. Sebentar. Saya nanya dulu supaya kamu. Ini kan saya masih bawa ayat Al-Quran. Nabi Isa dengan Yesus sama nggak? Tunggu dulu. Nabi Isa alaihissalam dengan Yesus sama nggak? Kalau saya bilang nggak sama, nanti kamu orang Nah, udah makanya jangan disamakan. Makanya lu bawa-bawa ini disamakan dengan tuh Yesus kan begitu ya? Jadi ini kekunci tadi nih. Saya ulang ya. Andi. Ya udah kekunci Kak. Kamu kekunci udah ini. Jadi kamu terkunci udah. Biar kamu paham. Jadi ini saya tanya sama Anda, nggak usah memahamkan. Jawab saja. Gitu doang. Iya, tanya. Jadi Maria itu ya sebelum ya kembali ke topik ya, Bang Juma ambil alih Bang Juma. Pas. Bang Juma lanjut. Sebelum datang ke dunia ini Maryam itu sudah dilahirkan. Ya udah lu diam dulu, Bang Juma lanjut. Oke. Sudah. Jadi pertanyaan itu yang berbobot, masa pertanyaan kayak gitu? Ya lu yang jelas ibu kandung anak kandung menciptakan ibu kandung kan? Kamu nggak ngerti tentang tadi kamu udah iya kan, anak kandung menciptakan ibu kandung, lu udah iya kan tadi? Kamu bingung karena itu. Kalau saya jawabnya itu tanpa Yesus. Maria siapa? Anaknya Bunda Maria siapa namanya? Tanpa Yesus kamu nggak bisa ngomong anaknya Bunda Maria namanya siapa? Tanpa Yesus kamu tidak bisa ngomong kayak gitu. Anaknya Bunda Maria namanya siapa? Yesus. Yang menciptakan Bunda Maria siapa? Tidak diciptakan. Jadi manusia nggak diciptakan? Adam yang diciptakan. Jadi manusia nggak diciptakan? Adam yang diciptakan. Jadi Anda nggak diciptakan? Dilahirkan. Jadi manusia nggak diciptakan? Adam diciptakan.
Aduh, manusia nggak diciptakan. Ini dia nih kekunci nih. Kekunci dia. Sudah Kamu bilang tuh, orang ini nggak Andi, waras. Yang diciptakan itu ada. Ya kita cuman bantu aja Manusia ini untuk bisa dilahirkan. sehat. Kita luruskan ini Bang Juma, kita luruskan dia. Pahami Di dalam Bible-mu itu manusia diciptakan. Andi, Allah itu siapa? Di dalam Bible-mu itu menciptakan manusia sesuai dengan gambarnya. Manusia diciptakan loh dalam Bible-mu Allah itu itu. siapa? Gantian. Allah itu siapa? Oh, manusia di Bible-mu itu diciptakan loh. Gantian dulu, kamu nanya terus. Nggak usah kamu menjawab, kamu ini tersangka. Allah itu siapa? Kamu ini tersangka, Allah imanmu itu kotor, siapa? makanya mau dibersihkan, Allah itu dicuci siapa? di sini, Nanya Abdon. terus, tuh. Allah itu siapa? Imanmu ini kotor, mau Allah itu dicuci siapa? gitu loh. Kenapa Anda mengatakan manusia dari nggak tadi diciptakan? nanya terus. Di dalam Bible-mu itu manusia diciptakan. Kamu nanya-nanya Bible-mu terus. itu Allah manusia diciptakan. siapa? Allah itu siapa? Di dalam Bible-mu itu manusia diciptakan. Kenapa kau menyangkal Allah itu Bible-mu? siapa? Woi, kenapa kau menyangkal Bible-mu kalau manusia Aku diciptakan? dari tadi udah saya jawab. Banyak pertanyaan saya jawab. Satu pertanyaan gantian dong. Apa Allah itu kamu siapa? ini tersangka di sini ya, tamu kotor mau dicuci. Tersangka. Allah itu siapa? Allah itu sang pencipta alam semesta udah. Jawabnya Apa? gitu doang. Terus baru jawab apa? Yesus gitu. Gitu doang. Terus Terus firman, baru jawab apa? terus firman itu siapa? Firman itu kan perkataan Allah tadi udah dijelaskan Bang Yola Itu berkali-kali. siapa? Apa? Itu siapa? Siapa? Itu siapa? Firman itu. Firman itu perkataan Itu siapa? perintah. Terus kan Allah nggak bisa diserupakan. Apa? Allah nggak bisa diserupakan apapun. Allah nggak bisa diserupakan lah. Melawan Tuhan Ya, mau serupakan firman itu manusia. siapa? Firman Apa? itu siapa? Firman Apa? itu siapa? Apa sih ngomong apa sih lo? Ya, firman itu siapa? Dari tadi saya tanya. Tadi kamu dijawab. udah astagfirullah, ini orang budak bener nih udah dijelaskan. Banyu mak 7 kali, gue 5 kali nih. Yang tidak diserupa, yang Allah itu tidak bisa diserupakan. Benar Tidak kan? bisa diserupakan. Terus firman itu siapa? Astaga, tadi firman itu perkataan. Iya kan nggak bisa diserupakan dengan perkataan. Emang perkataan bisa diserupain, Pak? Orang ini gimana sih dibolak-balik? Bolak-balik, bahkan saya tanya kayak gitu nggak bisa kan kamu jawab karena kamu. Saya jawab tadi ini. Ya, sekarang kamu bertanya, silakan. Oke. Roh itu siapa? Roh itu sebentar Pak. Roh itu ada dalam diri kita supaya kita hidup. Bukan. Roh darinya, roh dari Allah itu siapa? Roh dari Allah itu ya untuk menghidupkan makhluknya. Kan nggak bisa diserupakan. Termasuk kami, Pak, ini hidup ini. Ya, Roh dari Allah. Lu. Kan nggak bisa diserupakan. Sebentar Pak, keganggu ini nggak bisa ini loh. Apa? Kan nggak bisa diserupakan Allah itu. Nggak bisa diserupakan emang. Siapa Terus yang saya menyerupkan tanya, dia? Allah itu siapa? Allah itu pencipta alam semesta. Gimana sih lo bolak-balik? Roh itu siapa? Allah kan nggak bisa diserupakan. Iya nggak bisa diserupakan. Siapa? Terus Roh darinya itu dari Allah itu siapa? roh dari Allah itu untuk kepada makhluk hidup supaya hidup. Ya siapa maksud saya? Kalau Ya roh dari Allah itu roh. Roh itu. Contoh roh yang ada dalam dirimu itu loh. Yang jangan dirimu. Contoh nih. Contoh dalam dirinya Yesus. Roh Kudus itu kan Jibril. Ya kan? Terus? Roh Kudus Jibril. Itu terus? berarti mengatakan Jibril. Roh darinya, roh dari Allah itu siapa? Ya roh dari Allah ya roh dari Allah. Kenapa emang? Berarti kamu serupakan dengan roh. Siapa yang serupakan? Kamu tadi jawabnya. Roh dari Allah kok serupa? Berarti kan kamu mengakui Yesus adalah roh. Siapa yang mengaku Yesus adalah roh? Nah kamu kan katakan Kalau Yesus adalah roh artinya Bunda Maria melahirkan roh gitu. udah. Kan Saya tanya Anda dulu, Bunda Maria melahirkan roh atau manusia? Allah itu tidak bisa. Bunda Maria melahirkan roh atau manusia? Terus saya tanyakan. Bunda Maria melahirkan roh atau manusia? Lo jawab. Melahirkan roh dong. Jadi anak Bunda Maria roh. Ya. Jadi Bunda Maria menyusui roh. Ya. Astagfirullahaladzim, Bunda Maria menyusui roh. Dalam wujud apa? Roh itu. Bagaimana mungkin Bunda Maria menggendong roh? Apa roh itu? Woi, Bunda Maria menyusui roh. Dalam wujud apa roh itu? Woi, Bunda Maria menyusui roh. Dalam wujud apa roh itu? Astagfirullahaladzim, Bunda Maria menyusui roh. Wujud apa? Gantian jawab dulu. Dalam wujud apa? Tahun Roh kamu ini otaknya kotor bener. Masa Bunda Maria menyusui roh? Allah itu tidak bisa lupakan. Kamu Woi, ngasih roh itu Allah. Bunda Maria menyusui roh, betul apa enggak? Roh itu wujud apa? Bunda Maria melahirkan Roh, apa? Iya. Roh itu wujudnya apa? Bunda Maria melahirkan apa? Manusia. Berarti bukan Tuhan. Tuhan itu bolak-balik. Berarti Bunda Maria menyusui Tuhan. Iya. Astagfirullah, Bunda Maria enak banget menyusui Tuhan.
Waduh, kamu terus Jadi dimandiin Tuhan nggak ini, bisa? Terus dimandiin jadi nggak bisa? Tuhanmu ini, Terus dimandiin woi, nggak jadi bisa? Tuhanmu pernah tergantung Oke. nutrisi ibunya gitu. Terus gak bisa dimandiin Tuhan itu dalam wujud Jadi manusia. Tuhanmu dimandiin gitu. Dalam wujud manusia kan? Jadi Tuhanmu Dalam dimandiin. wujud manusia kan? Kok ada Tuhan dalam wujud manusia? Iya dong. Lanjut Bang Tuhan Juma. dari mana itu? Sekarang segantian. Kamu kan bilang tidak bisa diserupakan Allah itu. Rohnya Iya, Allah itu benar. siapa? Ayo. Kok rohnya Jawab. Allah siapa? Iya, Emang roh itu bisa dilihat? roh darinya. Kemana? Iya, roh darinya itu, Nah, rohmu saya tanya, itu dari roh Allah. darinya itu siapa? Semua roh makhluk Ya, itu jangan adalah semua dari itu Allah. Jawaban konyol Eh? dari Allah terus. Saya Nah, tanya, dalilnya Allah ada itu- kok dalam kitabmu gimana ceritanya itu? Allah itu tidak bisa diserupakan. Iya, Oke. memang. Nah, kenapa Terus, kau serupakan roh darinya, tunggu dulu kita cerna ini. Roh darinya. Roh darinya itu roh siapa? darinya. Nah, terus